Mereka yang layak dibantu itu siapa begitu? Jangan kita punya anak-anak pegawai juga bilang ini orang Papua jadi bantu juga begitu. Baru kamu tinggal saja bikin apa? Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyerahkan bantuan studi akhir tahap 1 sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi seSorong Raya. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Kampus Victory, Kota Sorong, pada Kamis, 23 April 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa bantuan studi akhir ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi mahasiswa yang tengah menyelesaikan pendidikan di jenjang akhir. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban mahasiswa sekaligus memotivasi mereka untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Melalui bantuan ini, kami ingin memastikan generasi muda Papua Barat Daya dapat menyelesaikan studinya dan kembali berkontribusi bagi daerah, ujar Elisa Kambu. Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi seSorong Raya. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, diantaranya pengembangan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Gubernur menambahkan, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi sangat penting dalam mendorong inovasi serta menciptakan program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang lebih maju dan inklusif. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi, para mahasiswa penerima bantuan, serta sejumlah pejabat daerah. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme, mencerminkan semangat kolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan di wilayah Sorong Raya. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan hari ini adalah melanjutkan kerjasama yang sudah kita lakukan sejak provinsi ini ada. Mulai dari 2023, 2024, 2025 dan hari ini 2026. Mungkin hari ini kita akan agak sedikit berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kita mencoba untuk memberikan dukungan bantuan studi akhir untuk para calon mahasiswa kita, tapi rupanya sebagian dari mereka juga tidak bertanggung jawab, tidak tertib dan tidak jujur. Kita mulai mencoba tahun ini, kita penyalurannya melalui lembaga pendidikan tinggi yang ada. Nanti Bapak Doa hitung dan numpuk kewajiban, kalau ada lebih baru ya silakan kasih ke mereka kalau ada lebih. Kalau pas ya dicukupkan gitu ya. Kalau kurang ya minta sisanya dari mereka. Tapi ada komitmen dari kita untuk memulai. Memang posisi kita hari ini kita punya niat itu sebisa mungkin anak-anak kita terutama orang asli Papua ini kita harus bantu. Tapi saya mau kasih tahu untuk kita semua, tapi ini juga tugas Bapak Ibu dosen juga supaya tidak hanya sekedar mengajar tapi mendidik juga perlu. Harus bagaimana membangun pembentukan karakter dari para calon pemimpin masa depan kita ini supaya membentuk mereka karakter intelektualnya tapi juga kepribadiannya sehingga dia bisa jujur terhadap dirinya, dia bertanggung jawab terhadap dirinya tapi juga bertanggung jawab untuk orang yang lain. Di mana-mana kita dengar orang Jakarta bicara ini kita suka kasih uang banyak, otsus harus orang-orang Papua semua harus dibayar, pendidikannya gratis, kesehatannya gratis. Ya memang dong bicara begitu, tapi yang kita hadapi ini realitanya lain begitu. Lain dalam arti bahwa dengan uang yang ada, kalau itu dilakukan waktu zaman tahun 70-an boleh.
Karena orang Papua yang sekolah waktu itu hanya sedikit saja. Tidak banyak seperti hari ini. Hari ini semua orang Papua ini sekolah. Dengan alokasi yang ada kita tidak cukup untuk kalau fokus pendidikan berarti kita abaikan kesehatan. Nah, kalau kita mau fokus kesehatan kita abaikan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan baku ikut begitu. Orang sehat baru bisa beraktivitas, belajar. Orang sehat baru bisa berpikir. Orang sehat baru bisa bekerja. Ya sehat juga tidak bisa, dia sehat saja begitu. Sehat juga harus, apa yang dia harus makan baru sehat. Maka perut juga menjadi atensi kita. Pertanian, perikanan. Jadi ini siklus kita kira-kira seperti itu. Apa yang dia makan supaya dia sehat. Sehat pasti cerdas. Nah, tapi untuk mendukung logistik yang dia makan maka infrastruktur juga tidak bisa kita abaikan. Jadi 4 ini mata rantai ini tidak bisa. Dan yang terakhir itu ditentukan oleh keamanan. Nah, itu. Kita di Papua Barat Daya puji Tuhan lah. Masih aman-aman dan proses pembangunan bisa berjalan baik. Sehingga memang ya fiskal kita juga masih sangat terbatas. Tren kita hari ini untuk semua tanah Papua ini orang Jakarta kasih kita uang ya kasih di Otsus itu saja. Sumber lain tidak dikasih. Kalau dulu waktu zaman Otsus jilid 1 itu dana perimbangannya lain, DAU juga tinggi waktu itu. DAK juga ada dan tinggi. Otsus ada, jadi hampir Otsus itu full untuk prioritas itu 2 sektor tadi. Pendidikan, kesehatan, sedikit persentase kecil ada di infrastruktur, ekonomi. Kalau hari ini orang Jakarta kita kasih kita hanya Otsus saja jadi. Ya ini terpaksa kita dekat-dekatkan begitu. Yang sebenarnya tapi kita dekatkan, oh ini ada dekat juga pendidikan, sentuh katakanlah mungkin prajabatan pegawai ya begitu. Berarti ini ada pendidikannya juga ada situ. Oh ini ada pramuka, oh ini ada pendidikan ada situ. Oh ini ada begitu. Nah, jadi ada ceceran-ceceran netes begitu, jadi tidak banyak. Mudah-mudahan berbagai regulasi nanti akan berubah dan transfer kita juga meningkat. Kita ingin untuk memberi atensi untuk yang berikut ini kita juga tidak jujur. Baik kita yang pengelola, ini kita dinas-dinas ini juga tidak jujur. Kita bicara pendidikan, seogianya mereka yang layak dibantu itu siapa begitu? Jangan kita punya anak-anak pegawai juga bilang ini orang Papua jadi dibantu juga begitu. Baru kamu tinggal saja bikin apa? Itu juga jadi masalah. Jadi semua nuntut hak yang sama. Padahal harusnya kan kita harus bagaimana ada yang layak untuk mendapatkan itu. Kalau ini yang bisa kita lakukan maka kita akan geser dari bantuan studi untuk studi akhir saja bisa kita geser juga untuk bantuan SPP tiap mungkin mulai dari semester 5 ke atas kita bantu kah. Kalau itu yang bisa kita kolaborasi dan itu perlu kejujuran dari kita semua. Belum cukup bicara mahasiswa, kita pegawai juga ingin terus sekolah terus juga. Nah, ini sekolah kalau biaya diri sendiri boleh. Sekolah juga mau bikin apa? Hanya begitu-begitu saja kok. Jadi ini yang harus kita taruh dalam, sehingga kita fokus untuk persiapkan generasi muda yang akan menghadapi tantangannya lebih berat. Ke depan ini harus kita siapkan mereka full. Kita harus fokus untuk itu. Kita yang ada ini tidak usah perlu jalan yang apa yang ada ini sudah sambil
mempersiapkan generasi ya. Kalau saya begitu, sebabnya saya itu tidak sekolah-sekolah. Yang ada ini sudah cukup, ya, karena pikirannya sampai ke tingkatan itu. Kita sekolah juga hanya pamer-pamer gelar muka kiri kanan juga, tapi kelakuan kita juga seperti itu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada yang signifikan. Padahal pendidikan itu kan untuk pembentukan karakter, pembangunan karakter. Kita harus berubah. Kalau kita S2 harus bagaimana? Ya, punya pengetahuan, keterampilan, tapi kelakuan juga harus berimbang juga begitu. Ini tapi kalau kelakuan tidak ikut memberi kontribusi ya sama saja. Ini juga yang menjadi fokus kita. Kalau ini bisa kita konsolidasikan secara baik, data ini benar, orang asli Papua mana yang harus kita bantu begitu. Mereka yang kedua orang tuanya tidak mampu, pegawai kita bantu, tapi pegawai yang golongan 2 ke bawah, golongan 3 ke atas itu urus anaknya. Kalau ini kita lakukan, maka mereka yang terabaikan sana mereka akan dekat dengan kita juga gitu. Kalau kita sama ratakan, maka kita yang ada ini tetap ada akses maju, mereka yang terlupakan di sana itu tetap begitu saja. Ini pesan moral yang saya ingin sampaikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, tapi juga pegawai, supaya bisa berpikirnya itu berpikir untuk orang lain, jangan selalu berpikir tentang dirimu sendiri. Berpikir untuk orang lain, bahwa kesempatan kita adalah kita beri manfaat untuk orang lain begitu. Nah, ini hal yang pertama. Jadi memang kali ini kita baru sebatas, nanti kalau fiskal kita memungkinkan, kemungkinan kita akan coba juga dorong. Tapi kita dorong ini, kita akan lakukan sosialisasi secara baik, dan kita coba seperti yang saya tadi sampaikan. Boleh orang Papua, tapi orang Papua mana yang layak dibantu. Supaya kita bisa angkat harkat mereka juga, martabat mereka juga. Kalau tidak ya begitu, sudah kasihan. Kita yang sudah ada akses semakin terus bertambah. Mereka yang tidak ada akses ya tertinggal di situ terus. Oke, mungkin itu. Komitmen kita tetap akan kita beri ruang, kalau fiskal kita memungkinkan kita akan coba. Ini baru kita hanya bicara mahasiswa, tapi kan kita juga pingin perguruan tinggi kita di sini kan lebih maju begitu. Dia menjadi pusat studi-studi di mana semua kebijakan yang kita hadirkan, kita mau laksanakan ini, kalau bisa itu datang dari hasil-hasil penelitian, hasil-hasil riset dari perguruan tinggi yang ada di sini. Maka kita, kalau fiskal kita mungkin, kita ingin dorong supaya perguruan tinggi ini juga bisa melaksanakan tridharma perguruan tingginya juga dengan baik begitu. Pengabdian kepada masyarakat ini melalui riset-riset yang kalau bisa kita gunakan untuk bisa kebijakan dan lain sebagainya, sehingga bisa mendapat tepat sasaran untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi di tanah Papua ini. Yang terakhir mohon izin, ya itu tadi yang saya cerita itu idealnya ke depan, dan ideal ini tidak boleh ditunda, harus dimulai dari sekarang. Kalau ditunda kapan baru kita memulai? Dan kalau memulai itu harus mulai dari kita, Pak Kepala Dinas dengan Bapak Staf, para pejabat jadi harus mulai dari kita. Kita harus berani
berpikir untuk orang lain. Jangan selalu mengutamakan dirimu sendiri. Kalau ini bisa kita kerjakan, luar biasa, Indonesia ini akan cepat maju. Tanah Papua apalagi. Mohon izin para pimpinan perguruan tinggi, ya, walaupun idealnya seperti itu, tapi kondisi kita hadapi hari ini, ya anak-anak kita ya begitu. Mobilan dong sekolah juga tidak sekolah, mobilan tidak sekolah juga dong tidak sekolah. Ya keadaan mereka seperti itu, jadi ya mohon dibantulah bagaimana caranya supaya sebenarnya ini kan yang rugi kan mereka sendiri, para mahasiswa itu yang rugi sendiri kalau tidak mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar betul, ingin menguasai teknologi, pengetahuan, teknologi, tapi juga pembentukan karakter yang baik. Ya toh juga nanti dia pegang ijazah tapi ya keluyuran saja ke sana kemari, bergabung dengan anak-anak yang mabuk, putus asa. Padahal orang yang sekolah tinggi, keluaran perguruan tinggi sebenarnya tidak boleh berpikir begitu. Dia selalu harus ada inovasi, harus ada pikiran, harus ada kreativitas yang dia ingin bangun. Ya, tapi karena ini sekolahnya sudah tidak sekolah baik, kita mau biarkan mereka juga, kita juga salah. Kita memang niat baik untuk bantu mereka ya, tapi kita bantu dengan cara yang salah juga. Akhirnya mereka tetap kondisi mereka seperti itu. Saya rasa itu saja beberapa pesan yang saya ingin sampaikan. Saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sesuai dengan ya apa yang Bapak Ibu bayangkan, tapi ini adalah pesan moral saya. Tanggung jawab saya untuk saya harus suarakan ini. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah, kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Tuhan memberkati niat baik kita semua, dan mohon izin kita minta bantuan dari Bapak Ibu para pimpinan pendidikan tinggi yang ada, mungkin untuk kalau bisa selalu mengupdate keberadaan dan situasi terakhir anak-anak kita kepada kita juga, supaya kita juga bisa apa yang kita lakukan ini juga tepat sasaran dan juga sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk membebaskan ya manusia dari Papua Barat Daya ini dari dari mereka bisa memiliki pengetahuan tapi juga ijazah itu sehingga bisa membantu mereka untuk kesempatan mencari kerja atau lowongan kerja dan lain sebagainya, itu bisa dapat dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om, Santi Om. Selamat siang. Kurita mama, nanti butuh, di kurade de baje.